Bersyukur dengan hari ini. Kami bersyukur jika Tuhan kembali membawa kami dalam segala keterbatasan kondisi. Kami melakukan dengan satu hati yang bersyukur, bersukacita di hadapan Tuhan. Pimpinlah hari ini kami mempelajari firman-Mu, mempelajari tentang banyak hal, dan khususnya tentang firman Allah, doktrin Alkitab. Biarlah kami bisa mengerti dengan baik dan sungguh-sungguh sehingga kami tidak terlepas dari kebenaran firman Tuhan, terikat dan menyatu dengan hati Tuhan. Dan berikan kami kuasa roh-Mu sehingga kami bisa benar-benar bukan hanya mendengar, mengerti, tetapi juga menikmati dan menjalani dalam hidup kami. Pimpinlah kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar doktrin Alkitab yang wahyu umum sudah saya jelaskan ya. Nah, kita masuk sumber-sumber dari wahyu umum ya. Sumber-sumber dari wahyu umum itu apa saja? Ya. Jadi yang pertama itu adalah yang pernah saya jelaskan sepintas ya. Ya. Satu adalah kita diberi satu hati yang bisa melihat akan sifat-sifat Allah dan juga keberadaan Allah itu di dalam ciptaan ya. Jadi ciptaan yang hasil ciptaan dari semua yang Tuhan cipta itu hasil ciptaan dari pencipta itu adalah satu proyeksi, satu cahaya kemuliaan Allah ada di dalam setiap apa yang Tuhan ciptakan. Nah, kalau manusia berpengetahuan, maka manusia bisa menerima dan juga menggali itu semuanya. Ya, perbedaannya itu Tuhan pencipta, kita adalah ciptaan. Nah, dua inti ini penting ya. Wahyu umum itu menyatakan Allah adalah pencipta dan kita adalah ciptaan. Jadi ini garis yang sudah tidak bisa diubah oleh siapapun. Jadi pencipta itu mutlak, tidak terbatas, dan merupakan satu pribadi yang maha tahu, maha itu, yang kemahaan, yang sudah saya jelaskan juga ada channelnya. Terus yang kedua adalah melalui alam semesta yang dimengerti secara hikmat ya, secara hikmat. Secara hikmat itu artinya bahwa manusia bisa memiliki pengetahuan secara hikmat ya. Jadi dipikirkan kenapa ini kok siang kok malam, kenapa bisa ada matahari terbit dan terbenam gitu kan. Nah, itu semua. Mulai dari sains seperti secara umum ya, secara umum. Jadi apakah itu berkaitan dengan pohon-pohon, apa berkaitan dengan kehidupan yang ada di dalam kehidupan biologis gitu kan, atau menurut perhitungan-perhitungan angka-angka matematis, dan juga dirasakan dengan satu keberadaan dengan jiwa kita, dan di dalam hati kita ketakutan kalau ada petir, kalau ada halilintar, kalau ada badai, kalau ada gempa bumi. Nah, kita takut kan, berarti kita ada keberadaan yang luar biasa lebih daripada apa yang saya bisa lihat, dan kekuatan itu kalau menyatakan diri itu sangat menakutkan. Itu pengalaman-pengalaman secara pribadi tentang alam semesta, baik itu alam yang tenang atau alam yang bergemuruh gitu ya, atau bencana alam, atau itu memberkati kita, baik hujan, baik panas gitu. Terus pengalaman sosiologi. Nah, kalau kita lihat pengalaman sosiologi itu pengalaman secara juga bersifat rasional, bersifat logis atau logika. Jadi seseorang itu berhubungan dengan orang lain itu harus punya tata cara. Jika ada orang jahat kemudian orang itu membunuh orang, mencuri, maka ada satu hukum yang diberikan Tuhan bahwa kita harus menerapkan hukum supaya orang itu dibatasi kejahatannya. Nah, itu semua dari pengetahuan yang alamiah ya, natural. Jadi natural revelation. Wahyu natural, wahyu secara alamiah. Dan itu yang kita pikirkan, kita rasakan, kita pakai pengalaman kita, pakai perasaan kita, dan semua di situ ya. Atau juga bisa pakai intuisi. Ya, intuisi, dan kemudian itu semua disimpulkan ya. Kemudian dikoleksi, dan oleh orang-orang yang pinter atau orang-orang berhikmat, orang-orang yang pandai, orang-orang yang disebut sebagai sage gitu ya, orang-orang yang seorang yang disebut sebagai kalau kita ngomong itu orang tua gitu kan.
Nah, seperti baik itu di Yunani, baik itu di Timur seperti Lao Tse, Confucius atau yang lain ya. Nah, juga di dunia yang barat atau timur dan juga dunia yang utara atau selatan itu juga ada orang-orang yang pintar dan mereka kemudian membuat satu terkaan, satu prediksi dengan apa? Dengan bintang-bintang. Sagittarius, Taurus, kemudian Gemini, Pisces gitu kan. Dan kalau yang di China itu namanya ada Feng Shui atau Xiu dan semuanya ya. Nah ini, jadi itu pengetahuan secara umum ditangkap oleh pikiran manusia dan kemudian diutarakan dan dituliskan dan diajarkan secara horizontal. Jadi horizontal itu artinya bahwa ini bukan perkara soal surgawi ya, tapi ini perkara soal bagaimana manusia mengatur manusia. Jadi hampir semuanya, wahyu umum itu berkaitan dengan alam semesta dan berkaitan dengan sesama manusia. Jadi wahyu umum itu tidak pernah sampai kepada jalan pengenalan akan Allah yang maha tahu, maha hadir, dan disebut sebagai Allah satu-satunya. Ya, mereka tidak menembus ke sana. Mereka memikirkan itu. Nah, kemudian di dalam kemajuan zaman, kita mendapatkan satu intelligence yang baru. Ya, kita tahu ada AI, ada kemudian ChatGPT, ada DeepSeek yang barusan ini ya. Dan itu satu peperangan teknologi sebenarnya. Jadi peperangan teknologi dan di situ kita melihat bagaimana manusia itu bisa mengatur sesama manusia, bisa menguasai sesama manusia dan bisa meruntuhkan satu negara dengan teknologi atau dengan penyakit atau dengan virus atau dengan bakteri. Jadi seperti COVID itu ya, COVID-19 itu COVID itu dibuka kemudian seluruh dunia kena COVID, banyak orang mati, jutaan orang mati dan itu sebenarnya kalau kita lihat itu satu peperangan sebenarnya, peperangan rohani ya, yang ada dalam firman Tuhan juga dalam kitab Wahyu itu dengan jelas bahwa dunia akan semakin hancur, dunia akan semakin tidak lebih baik dan dunia akan mengalami masa ketuaan dan mengalami pemberontakan mulai dari sumber daya alam sampai teknologi itu akan memberontak pada Tuhan dan puncaknya itu adalah antikristus akan datang. Ya. Nah, dari sisi multiple intelligence, jadi intelligence yang sangat bermacam dan multidimensional dan juga multi ya task gitu ya. Jadi kita mendapatkan satu kehidupan dan mengenal Allah itu semakin menjadi semakin satu sisi semakin mudah, satu sisi semakin sulit dan semakin gak masuk akal. Kenapa? Karena mereka memakai pikiran yang logis secara dunia horizontal. Jadi mereka nggak pernah bisa sampai ke vertikal ya. Nah itu sayang sekali. Jadi mulai tentang bahasa, tentang bagaimana gerak fisika, terus energi, kuantum, eksistensi, tentang filsafat eksistensi, intrapersonal, interpersonal, intranasional atau internasional, dan semuanya itu menjadi wahyu yang umum. Nah, di dalam wahyu umum, setelah kita melihat apa yang ada di ciptaan, ada pewahyuan yang masuk dalam wahyu yang tidak menyelamatkan. Yang pertama adalah wahyu umum hukum Taurat. Ya, hukum Taurat itu sebagai wahyu yang umum karena dia gagal menerima Kristus sebagai penggenap wahyu. Jadi akhirnya hukum Taurat itu menjadi sama dengan wahyu umum karena dia tidak menyelamatkan. Ya, khusus secara khusus kepada bangsa Israel dan diberikan Tuhan secara spesial kepada bangsa Israel, tetapi mereka tidak mau menerima Kristus. Nah, puncak perbedaan wahyu umum dan wahyu khusus itu adalah di dalam wahyu yang terwujud, yang tergenapi, yang terlaksana di dalam Kristus Allah menjadi manusia. Nah, umum atau tidak umum atau khusus, menyelamatkan atau tidak menyelamatkan, itu bergantung menerima Kristus sebagai wahyu yang hidup itu, firman yang hidup, logos Allah yang menjadi manusia itu, logos yang diam dalam hidup manusia itu, baru kita menerima yang disebut sebagai wahyu khusus. Jadi tanpa Kristus, hukum Taurat, hati nurani, intuisi, pengetahuan, baik itu filsafat, baik itu seluruh daripada ajaran-ajaran agama, ajaran-ajaran orang-orang pintar, seperti ajaran yang Hindu, Buddha, ajaran-ajaran
yang agama-agama, semua agama lain itu, tanpa hadirnya Kristus, menurut iman kita, menurut iman Kristen ya, tanpa hadirnya Kristus, seluruh pewahyuan yang mereka terima, oh ini nabi saya kan terima dari Allah langsung. Tanpa Kristus sebagai pewahyuan yang sempurna, yang terakhir dan wujud dari kesempurnaan Allah, maka tidak ada satu orang yang bisa diselamatkan, dan bahkan tidak ada satu agama pun yang bisa menyelamatkan umatnya. Dan ini adalah satu eksklusif. Keselamatan itu inklusif, tetapi waktu kita ditantang siapakah yang menyelamatkan kita, jadi tawaran keselamatan itu terbuka, inklusif, seluruhnya bisa terima. Tetapi siapakah yang diterima, siapakah yang dipanggil oleh Allah, siapa yang dipilih oleh Allah, itu eksklusif. Jadi tawarannya terbuka bagi semua, tapi Allah membuka hatinya, orang-orang yang akan dia pilih itu adalah pilihan Allah. Maka disebut sebagai doktrin pilihan. Ya, nanti kita pelajari ini. Jadi wahyu umum yang mendekati wahyu yang khusus itu adalah yang pertama hukum Taurat. Dan hukum-hukum yang lain itu hukum Taurat. Yang kedua adalah hati nurani yang setara dengan hukum Taurat. Karena itu dalam Roma pasal 2 dikatakan jelas, hati nurani. Dan kemudian yang ketiga adalah pengetahuan yang mendalam tentang apapun, baik itu fisika, kimia, yang akhirnya membawa orang itu menemukan Allah dan menemukan pencipta di dalam seluruh pikirannya. Dan itu adalah wahyu umum yang tertinggi. Ya, jadi wahyu khusus bedanya apa dengan wahyu umum? Wahyu umum tidak menyelamatkan, wahyu khusus menyelamatkan. Kenapa wahyu umum tidak menyelamatkan? Karena mereka tidak menerima Mesias, tidak menerima Allah menjadi manusia. Allah menjadi firman. Firman itu menjadi manusia. Ya, firman itu menjadi manusia. Dan firman itu berdarah daging di dalam Yesus sebagai manusia itu. Nah, ini adalah khusus, ya. Nah, kita buka di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 3, ya. Saya akan bacakan. Ibrani pasal 1, sebentar ini Pak. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Nah, ini jelas ya, Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Nah, coba kita dengarkan ini. Wahyu umum dan wahyu khusus perbedaannya adalah di dalam titik penerimaan dan titik finalitas Kristus. Titik final artinya adalah hanya Kristuslah yang membuka keselamatan, hanya Kristuslah nama yang menyelamatkan. Nah, di sini setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara pada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Nah, ini dulu ya. Jadi suara kenabian, perjanjian lama, hukum Taurat, suara-suara nabi siapapun itu tidak menyelamatkan. Nabi-nabi hanya menunjukkan kepada siapa yang menyelamatkan. Nabi tidak menyelamatkan. Khotbahnya tidak menyelamatkan. Tapi firman yang dia bawa itu menyelamatkan. Iman kepada firman yang mereka amini itu menyelamatkan. Bukan pada nabinya. Ya, nabi itu tidak menyelamatkan. Ya, beritanya itu, Injilnya, beritanya itu, sukacitanya. Kalau kamu menerima perjanjian baru, kamu menerima Mesias yang dijanjikan itu, maka kamu selamat. Ya. Nabi-nabi semua. Dari awal mula nabi itu ada dari Musa sampai terakhir Yohanes Pembaptis itu tidak menyelamatkan. Ya, nabi tidak menyelamatkan. Karena hanya nama Kristus. Kisah 4 ayat 12. Satu-satunya nama yang menyelamatkan adalah nama Kristus. Ya. Ayat kedua, Ibrani pasal 1-2. Maka pada zaman akhir ini, zaman akhir ya, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Jelas ya? Jadi pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Jadi sudah tidak memakai nabi-nabi. Nabi-nabi sudah selesai. Raja-raja sudah selesai. Imam-imam sudah selesai. Jadi nabi, raja, imam yang ada di bangsa Israel itu sudah selesai, digenapi, dilaksanakan sempurna di dalam Kristus. Jadi Kristus adalah nabi segala nabi, raja segala raja, imam segala imam. Dan dialah imam besar yang agung satu-satunya dan tidak ada yang lain. Jadi bukan pendeta kita, imam kita.
Imam besar kita itu bukan pendeta kita. Imam besar kita itu bukan pendeta-pendeta yang terkenal di dunia ini. Bukan, saudara. Imam besar kita yang agung itu adalah hanya Kristus. Kita semua adalah imam, kaum imamat rajani. Kita semua adalah imam. Ya, nanti kita akan bahas ini di doktrin gereja. Nah, perhatikan baik-baik. Dikatakan di sini dengan perantaraan anaknya. Jadi juru antara, perantara, pengantar perjanjian. Jadi penyambung dari seluruh perjanjian supaya perjanjian itu berkesinambungan terus menerus tidak berhenti adalah Kristus yang menjadi titik penyambungnya, juru perantaranya. Ya, dikatakan di sini bahwa anaknya yang ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Jadi seluruh ini itu diberikan oleh siapa? Bapak kepada anak. Dan seluruh itu diciptakan oleh anak. Jadi anaklah yang melaksanakan kehendak Bapa, kepingin menciptakan semuanya. Dia Allah berkehendak dan mengatakan, firman Allah mengatakan, jadilah terang. Nah, firman itu adalah Kristus. Dan firman yang jadilah terang, yang berbicara jadilah terang, firman ini jadi manusia. Jadi kalau bangsa Israel tidak percaya firman itu adalah Kristus, mereka walaupun mereka tahu hukum Taurat, mereka tahu tentang sunat, mereka tahu tentang tanda-tanda perjanjian, mereka tahu semuanya, mereka tetap binasa karena mereka menolak Kristus. Jadi ini adalah kegagalan bangsa Israel ya, kegagalan bangsa Israel. Apa kegagalannya? Yaitu tidak mau menerima Kristus Yesus sebagai Mesias. Nah, ayat ketiga sekarang, ya, ayat 3. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Kita lihat ini, kenapa matahari terbit dari timur ke barat? Kenapa angin bertiup dari atas ke bawah, dari yang panas kepada yang dingin, dan dingin kepada yang panas, dan kemudian ada pasang surut yang ada di laut? Dan kenapa rotasi bumi berputar demikian? Siapa yang menopang ini? Jawabannya apa, saudara? Yang menopang adalah Kristus Yesus, bukan yang lain. Jadi Yesuslah menopang segala yang ada ini. Jadi dia menciptakan, dia juga yang memelihara, dia juga yang menopang. Jadi siapakah ini firman? Jadi kita jangan mengecilkan Kristus sebagai hanya juru selamat. Bagi pribadimu itu terlalu kecil. Yesus adalah penyelamat kosmik. Ya, cosmic savior. Yesus Kristus itu penyelamat bukan hanya pribadimu dari dosamu. Bukan hanya itu, dia waktu mati di kayu salib, dia memberikan penyelamatan itu menjadi juru selamat Mesias. Dia bukan hanya menyelamatkan kita dari dosa kita, dari maut, murka Allah, bukan hanya di situ. Dia waktu mati di kayu salib itu, dia akan memperbarui seluruh hidupmu, memberikan kamu tubuh yang baru, dan memberikan satu pemulihan jagat semesta ini. Langit dan bumi itu akan diperbarui. Melalui apa? Kematiannya. Darah dagingnya. Dia menciptakan yang baru. Diciptakan ulang. Jadi bumi kita ini itu akan digulung oleh Tuhan. Langit akan digulung, akan dihancurkan oleh Tuhan. Dan kemudian diubahkan menjadi langit dan bumi baru. Seperti tubuh kita. Kalau kita mati masuk ke kubur, hancur. Ya kan, tubuh kita itu kalau sudah dikuburkan hancur, ada yang dibakar gitu kan. Dibakar apalagi, tinggal debu gitu kan, atau abunya aja kan, tinggal abu gitu kan. Nah, dalam debu dan abu dan hancur seperti itu, dikatakan oleh Tuhan, aku akan menciptakan tubuhmu yang baru, langit dan bumi yang baru, Taurat yang baru, Yerusalem yang baru, bait Allah yang baru. Nah, itu di sini. Jadi cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah ini di dalam Kristus, ia menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan kapan itu dia menopang itu? Dikatakan demikian. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk sebelah kanan Allah yang Maha Besar di tempat maha tinggi, jauh lebih tinggi dari siapapun. Dari presiden-presiden, dari siapapun, dari nabi-nabi, dari malaikat-malaikat, siapapun, dia lebih tinggi dari segala yang ada. Dan dialah yang maha tinggi.
Yang namanya tingginya tinggi itu adalah maha tinggi. Dan siapakah dia? Ya Yesus. Berarti kalau maha tinggi Yesus adalah Allah. Iya, dia adalah Allah. Tuhan semesta alam. Dan dikatakan di sini, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Jadi nama Yesus itu nama yang paling indah. Ya, oke. Saya share screen ya. Ini coba supaya kalian bisa lihat ini. Oke ya. Ya. Ya, nah di sini. Nah, perhatikan. Jadi wahyu khusus ya. Tadi kan hati nurani, panggilan jiwa dan semuanya. Nah, sekarang kita masuk wahyu khusus. Puncak dari wahyu khusus itu adalah di dalam mesianik konsep daripada juru selamat. Ya. Konsep juru selamat. Nah, kita tahu. Nah, wahyu khusus ini menjadi wahyu yang betul-betul selesai di dalam Kristus. Dan dalam perjalanan manusia, wahyu khusus atau wahyu menyelamatkan itu bersifat progresif karena belum selesai. Jadi sempurna dalam Kristus, tapi belum selesai sampai akhir dia datang kedua kali. Maka wahyu khusus itu bersifat progresif. Wahyu yang umum tidak bersifat secara progresif menuju kepada keselamatan, tapi dia harus berhenti pada Kristus. Nah, setelah Kristus, dia akan bersifat progresif, artinya ditarik ke belakang dan kemudian dituntun ke depan. Jadi iman kita ini ke belakang. Orang Israel itu imannya melihat ke depan. Kalau iman kita melihat ke belakang dan menuju ke depan. Kalau orang Israel melihat ke depan, menuju ke depan. Ya. Jadi dia melihat ke depan, menuju ke depan. Kalau kita ini adalah iman kita dalam melihat ke belakang karena sudah lewat peristiwa historisnya, sejarahnya. Dan kita melihat penutupannya nanti, penggenapannya di dalam Kristus datang kedua kali untuk menghakimi manusia, bukan menyelamatkan ya, untuk menghakimi manusia. Nah, itu ke depan. Jadi iman kita itu dari belakang, kita sekarang berdiri sekarang di waktu sekarang, dan kita melihat waktu yang mendatang. Maka iman itu dari masa lampau, masa kini, dan masa akan datang, dan tidak berubah. Allah tidak berubah, maka iman kita dijamin oleh Allah tidak akan berubah. Yang jamin siapa? Tuhan. Jadi ini progresif ya, sifatnya progresif. Dan kemudian kita lihatin, bagaimanakah saya percaya bahwa firman Allah itu di dalam Kristus itu, kalau Kristus sekarang sudah naik ke surga, terus bagaimana saya bisa mengerti firman Allah itu? Maka Roh Kudus melalui kuasa diutus oleh Kristus membuat orang-orang yang ada, rasul-rasul itu, untuk menuliskan apa yang diajarkan oleh gurunya, apa yang diajarkan oleh Mesias yang mereka lihat. Mereka kemudian hidup bersama, tidur bersama, dan semuanya bersama selama 3,5 tahun itu. Ya, walau pada ujungnya aja mereka tercerai-berai gitu kan, akhirnya kumpul kembali. Nah, waktu kita melihat bahwa harus ada yang bisa dibaca untuk keturunan-keturunan kita di masa mendatang, untuk masa depan, untuk generasi yang mendatang, maka para rasul kemudian menuliskan riwayat dan pelajaran, pengajaran, pekerjaan, dan hidup daripada Kristus. Nah, itu disebut sebagai Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bisa ngerti ini ya? Nah, dituliskanlah Injil itu. Dan mereka kemudian menuliskan itu, dan banyak orang juga menuliskan. Dan bukan hanya menuliskan, tetapi juga banyak tulisan-tulisan Injil yang palsu. Injil palsu. Injil Barnabas, Injil Thomas, Injil Maria. Ada, saudara. Injil yang disebut sebagai Injil-Injil yang tidak pernah sesuai dengan kitab Injil kita. Karena ajarannya menyimpang. Ya, nanti dipelajari dalam sekte-sekte ya, kita ada kelas sendiri. Nah, yang kedua adalah kita tahu bahwa firman itu, karena Kristus sudah tidak ada dan berada dengan Bapa, maka firman yang hidup sudah terlihat, dan dengan firman yang dituliskan, jadi Kristus itu, seluruh apa yang dia kerjakan itu yang sempurna itu dituliskan oleh para rasul menjadi kitab-kitab Injil. Ya, kitab Injil. Injil 1, tapi kitab-kitab Injil ada 4. Terus kemudian riwayat sejarah gereja, kisah para rasul. Kemudian bagaimana perkembangan gereja di dalam pengetahuan tentang hidup daripada gereja, itu kitab Roma. Dan seterusnya dengan suratan-suratan. Dan itu semua adalah disebut sebagai kanonisasi. Ya, disebut kanonisasi. Nah, kanonisasi udah pernah saya jelaskan.
Dan bagaimana kanonisasi itu disebut sebagai kanonisasi? Karena kanonisasi itu adalah ditulis dan dipercaya sebagai tulisan inspirasi Roh Kudus. Ya, inspirasi Roh Kudus. Nah, kita baca 2 Timotius pasal 3:16. Saya bacakan ya. Segala tulisan yang diilhamkan, inspire, yang diberi nafas Allah, ya. Inspire. Jadi diberi nafas Allah. Di situ. Jadi firman yang ditulis oleh mereka itu firman yang hidup. Jadi kitab kita ini 66 kitab itu firman yang hidup. Ya, sudah pernah saya jelaskan. Di situ ada kata-kata iblis, masih ingat ya? Nah, kalau dicopot kata-kata iblis itu kemudian kenapa kitab suci kok ada kata-kata setan? Dan juga kata-kata setan yang kurang ajar, yang wah itu kan kegelapan gitu. Kenapa ada di situ? Nah, karena kita copot. Karena itu satu cerita yang besar, satu cerita membentuk satu alur cerita sejarah penebusan. Maka kita tidak boleh mencopot itu perkataan iblis keluar daripada seluruh konteks yang ada dalam firman Tuhan. Ya, mulai dari huruf kata, pembentukan frase, kalimat, dan kalimat-kalimat membentuk paragraf-paragraf, membentuk setiap perikop-perikop, membentuk pasal-pasal, membentuk kitab-kitab, membentuk satu jenis-jenisnya. Nah, ini pernah saya jelasin gitu kan, yang urutan-urutannya, dan penting sekali. Dan dikatakan di sini inspirasi, dikatakan dengan jelas diilhamkan Allah, dan itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan ini adalah kanon. Jadi kanon itu mempunyai 3 fungsi yang jelas sekali. Inspirasi ilham itu ya. Yang pertama dikatakan bermanfaat mengajar. Ya, manfaatnya itu apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, atau memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Seluruh kebenaran Kristus itu. Nah, kita lihat ini ya. Dan juga dalam 2 Petrus, kita lihat 2 Petrus ya, pasal 1 ayat yang ke-20-21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat, nah inspirasi Allah, nubuat-nubuat itu, dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Oleh kuasa Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi orang-orang yang menuliskan kitab suci, Matius, Markus, sampai kitab Wahyu itu karena dipimpin, didorong, dan diinspirasi, ditiup oleh Allah. Ya, diinspirasi, diberi nafas Allah, dan dia menuliskan itu. Dan ini luar biasa. Ya. Oke ya. Nah, kita akan lanjutkan. Ya. Kita lihat puncak daripada inspirasi Alkitab itu apa? Saudara, itu adalah diinkarnasi. Kita buka Yohanes pasal 1. Ayat yang ke-1. Nah, perhatikan ya, Yohanes pasal 1:1. Pada mulanya adalah firman. Jadi firman itu kapan ada? Itu pada mulanya. Kapan pada mulanya? Iya, mula-mula. Istilah bahwa pada mulanya itu menunjukkan, ini mau selesai 10 menit lagi ya. Pada mulanya itu menunjukkan apa? Pada mulanya menunjukkan bahwa tidak berada di dalam waktu yang ada seperti kita. Itu adalah waktu kekekalan. Jadi setiap kali pada mulanya, itu waktu yang kekal. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kapan pada mulanya? Itu keberadaan Allah yang kekal. Jadi semua kalimat dalam Alkitab yang memulai dengan kata pada mulanya, itu adalah waktu kekekalan Allah. Waktu keberadaan Allah. Ya, 10 menit lagi kita akan selesai, dan nanti kita kembali ya 10 menit ya. Oke, kita tunggu 10 menit nanti. Ini masih ada 10 menit. Nah, perhatikan baik-baik. Yang kedua, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, karena dia pada mulanya, dia tidak berada dalam waktu dan tidak ada dalam seluruh penciptaan yang ada. Dan dia, siapakah dia? Firman itu. Dia bersama-sama dengan Allah. Jadi Allah ada, dia ada. Siapakah dia? Allah ada, dia ada. Ya Allah sendiri. Nggak mungkin yang lain. Siapa yang lain? Yang manusia. Manusia nggak bisa. Manusia baru ada setelah ciptakan Allah. Tidak ada makhluk yang lain sebelum Allah. Nggak ada. Nggak ada, Ustaz. Keberadaan Allah itu kekal. Nggak ada sebelum Allah itu siapa? Nggak ada, Ustaz. Sebelum Allah nggak ada karena kekal. Seperti kita masa lalu, masa depan, masa sekarang. Nah, di dalam kekekalan itu tidak ada masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang.
Maka Allah itu berpikir secara betul-betul di dalam pikiran dia yang melampaui segala yang ada dan dia adalah kekal adanya. Jadi Allah kalau berpikir itu selalu hari ini. Dan tidak ada esok, tidak ada kemarin. Nggak ada. Allah itu selalu hari ini. Jadi kalau dia memikirkan semuanya, kalau dia mengatakan aku berjanji, itu artinya di dalam kekekalan dia berjanji. Aku akan melaksanakan, di dalam kekekalan dia akan melaksanakan. Jadi bukan seperti kita. Oh, tunggu ya, nanti tunggu. Enggak. Allah itu mengatakan, aku akan memilih engkau. Nah, itu adalah waktu dia mengatakan memilih engkau, itu dilakukan di dalam dan dijanjikan di dalam kekekalan. Jadi Allah selalu hari ini. Hari ini harinya Tuhan. Artinya apa? Hari ini, besok juga hari ini. Sebelum kita juga hari ini. Kenapa? Hari ini yang lewat, kita adalah masa lalu. Ya kemarin. Tapi bagi Allah, hari ini Allah dengan hari kemarin sama. Besok juga sama. Bagi Allah itu, di dalam waktu semua itu, di dalam satu kesatuan dan di jangkauan, di dalam seluruh pengetahuan dan jangkauan Allah semua. Jadi kalau kita kan masa depan kita nggak bisa tahu. Masa lalu ya kita nggak bisa ngubah. Tapi bagi Allah, seluruh waktu manusia itu di tangan dia. Dan itu luar biasa. Ya. Nah, suatu hari nanti kita belajar multidimensi waktu. Ya. Wah itu luar biasa itu. Sekarang kita belajar tentang fisika kuantum. Nah itu nanti kita bisa mempelajari. Kalau mau tahu di AI ya, ChatGPT suruh ketik itu. Apa itu kuantum dan semuanya tentang waktu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ya, perhatikan baik-baik. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Maka dengan jelas dikatakan firman itu adalah Allah. Ya, oke. Sekarang yang kedua. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa, nah ini dijelaskan, tanpa dia, without him, tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Kita sudah baca tadi kan, dia menciptakan semuanya dan dia menopang, dia memelihara, dia mengontrol. Jadi seluruh yang ada mulai dari virus yang kecil, yang tidak bisa dilihat mata, sampai bintang yang begitu besar yang tak terbatas itu di atas kita. Surah itu ditopang, dikendalikan, diatur, dan semua dikontrol oleh siapa? Oleh Yesus sendiri. Jadi waktu Yesus tidur di buritan kapal dan terjadi badai, dia gak pernah takut. Kenapa gak takut? Nah dia menciptakan semua. Badai yang ditatangkan oleh kuasa kegelapan itu, wow, yang membuat orang semua itu ketakutan. Bagi Tuhan Yesus, nggak ada yang menakutkan bagi dia. Kenapa kamu takut? Tuhan berbicara demikian. Jangan takut. Siapa yang menyertai kamu? Aku yang menciptakan semuanya. Nah itu luar biasa ya. Kalau kita lihat ini satu konsep yang sangat indah sekali. Ya, jadi inkarnasilah tempat di mana kita mendapatkan wahyu khusus itu bersinar dan terwujud dan dikatakan dialah kepenuhan Allah. Nah kita baca sekarang ya. Yohanes 1 ayat yang ke 18. Ya. Perhatikan. Ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi jelas ya, dialah yang menyatakannya. Luar biasa ini. Dialah menyatakannya. Nah, perhatikan baik-baik bahwa seluruh kepenuhan Allah, nanti kita akan lihat ini kalimat ini ya. Dari Yohanes ayat yang ke-16, ya, pasal 1:16. Perhatikan, saya bacakan. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ya, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran bukan oleh hukum Taurat, bukan oleh Musa, tapi karena Yesus Kristus, oleh Yesus Kristus. Ya. Oke, kita bersyukur ini ya. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi puncak daripada wahyu khusus itu adalah percaya dan tidak percaya menolak Kristus sebagai wujud dari seluruh kesempurnaan firman itu, firman Allah itu, maka tidak ada satu orang yang mengerti kehendak Allah dan diselamatkan dan mengalami hidup yang kekal dan mengalami kebahagiaan yang selama-lamanya. Maka di sini kita lihat bahwa wahyu yang khusus itu menunjuk kepada Kristus
di dalam seluruh keunikannya dan dari seluruh pernyataannya bahwa apa yang dia kerjakan, apa yang dia katakan, itu kalimat-kalimat Yesus itu sebagai penggenap seluruh perjanjian lama yang dikatakan nabi-nabi, raja-raja, hakim-hakim, dan semua peristiwa itu semua. Dia yang genapi dengan kalimat dia hanya 3,5 tahun. Dia menutup seluruh perjanjian lama itu. Dan ini luar biasa hebat sekali. 3,5 tahun. Dia menutup seluruh perjanjian lama. Apa yang dikatakan Musa yang belum selesai, Eli yang belum selesai, yang dikatakan Elisa, dan nabi-nabi menunjuk tentang masa depan, kamu akan diselamatkan. Ada seorang juru selamat, kamu harus menantikan dia. Itu semuanya akhirnya berwujud dan sepenuhnya di dalam Kristus. Maka disebut Yesus adalah kepenuhan Allah, kepenuhan firman, kepenuhan seluruh nubuatan, kepenuhan Taurat, kepenuhan daripada kasih Allah. Dialah kasih yang sepenuhnya. Dialah kasih yang sempurna. Ya. Oke, nah saya pikir ini cukup sekian. Nah, nanti kita akan lanjutkan ya 10 menit lagi sambil kita menunggu. Nah, perhatikan, saya akan bacakan 1 Korintus ya, 1 Korintus pasal 7 ayat yang ke-10. Perhatikan baik-baik ya. 1 Korintus pasal 7, saya akan ayat yang ke ya. Ya, kita akan lihat ini ya sambil kita menunggu ini. 1 Korintus pasal 1 Korintus pasal yang kedua. Coba ya. Tentang hikmat Allah. Nah, perhatikan. Ayat 1 dan 2. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepadamu. Nah, perhatikan. Jadi Paulus tidak mencampurkan hikmat dunia itu untuk dipakai menyatakan Injil Allah, menyatakan kerajaan Allah, menyatakan tentang firman Allah itu. Dia mengatakan, aku tidak datang dengan kata-kata indah seperti filsuf-filsuf itu yang begitu bagus ucapannya yang bisa dibuat ya sangat indah itu. Dikatakan, aku tidak datang dengan kata-kata indah atau dengan hikmat manusia, tapi aku menyampaikan kesaksian Allah kepadamu. Jadi kesaksian Allah. Siapa yang disaksikan adalah Kristus. Dia menyampaikan Kristus. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Nah, jadi tahu ya. Jadi apa yang dipikirkan oleh Paulus, apa yang diberitakan oleh Paulus, apa yang dipikirkan Petrus, yang diberitakan oleh Petrus, dituliskan oleh Petrus, Yohanes, dan seluruh rasul yang menulis kitab suci. Mereka berpikir tentang satu pribadi dan mereka memuji, memuliakan, mengagungkan, menyembah pribadi ini, yaitu Yesus Kristus.